Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rahmat dengan NIM 251401610. Dan seperti biasanya, kita akan mereview materi di pertemuan minggu lalu di kelas Bahasa Indonesia. Dan kali ini, materi yang akan kita bahas kembali adalah materi tentang karya tulis ilmiah. Bagaimana pengertiannya, apa saja ciri-cirinya, dan ingin tahu lebih lanjut, mari kita bahas. Oke, dari karya tulis ilmiah, yang pertama kita akan membahas pengertiannya seperti biasa. Jadi, karya tulis ilmiah itu apa sih? Jadi, karya tulis ilmiah menurut KBBI merupakan karya tulis yang dibuat menggunakan prinsip-prinsip ilmiah dan berdasarkan fakta. Faktanya yaitu observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Menurut Eko Susilo, di tahun 1995, karya ilmiah adalah salah satu karangan atau tulisan yang didapat sesuai sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, pemantauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu serta sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenaran atau keilmiahannya. Lalu ada menurut Dwi Loka dan Riana, karya ilmiah atau artikel ilmiah merupakan karya seorang ilmuwan yang hendak membangun ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang didapat melalui literatur, pengalaman, dan penelitian. Jadi itu adalah pengertian dari karya tulis ilmiah. Kemudian tujuan dari karya tulis ilmiah sendiri. Jadi penelitian ini bertujuan untuk menguraikan gagasan dan hasil pemikiran secara sistematis, logis, serta objektif, agar karya tulis ilmiah ini bisa mudah dipahami oleh pembaca. Penulisan makalah ini bertujuan untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan mengembangkan wawasan keilmuan. Selain itu, makalah dibuat atau disusun untuk memberikan penjelasan, solusi, maupun alternatif pemecahan terhadap suatu masalah yang dikaji. Jadi, itu tujuan penulisan dari karya tulis ilmiah, teman-teman. Sekarang kita membahas ciri-ciri dari karya tulis ilmiah. Ciri-ciri karya tulis ilmiah ada 3. Yang pertama, produktif. Karya ilmiah yang dibuat penulis harus mudah diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan penulis. Yang kedua, bersifat objektif. Karya ilmiah harus menunjukkan fakta dan data-data dari hasil analisisnya. Tidak bisa dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Dan ciri yang ketiga, menggunakan bahasa baku. Jika bahasa dalam karya ilmiah yang dibuat tidak menggunakan bahasa yang baku, maka dapat membuat para pembacanya menjadi bingung. Kemudian, sistematika penulisan dari karya tulis ilmiah. Oke, sistematika yang pertama, bagian awalnya. Dalam bagian awal karya tulis ilmiah meliputi 1. Halaman judul. Halaman judul berisi huruf kapital, mencantumkan nama penulis, lalu ada nomor induk mahasiswa, perguruan tinggi asal, dan logonya. Yang kedua, lembar pengesahan. Lembar pengesahan memuat judul, nama penulis, dan nomor induk mahasiswa yang ditandatangani oleh dosen pembimbing dan pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan lengkap dengan stempel perguruan tinggi dan diberi tanggal sesuai dengan hari pengesahan. Yang ketiga, prakata dari penulis. Dan yang keempat, daftar isi dan daftar lain yang diperlukan seperti daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran.
Lalu di bagian inti. Di bagian inti berisi pendahuluan, telaah pustaka, analisis dan sintesis, lalu simpulan dan rekomendasi. Dan yang terakhir, bagian penutup. Bagian penutup memuat daftar pustaka atau daftar lainnya. Oke, kesimpulan dari materi kali ini, karya tulis ilmiah adalah tulisan sistematis, objektif, dan logis dengan tujuan mengembangkan ilmu pengetahuan. Ciri sistematika serta etika penulisan seperti sitasi dan daftar pustaka penting untuk menjaga keaslian, kredibilitas, dan menghindari plagiarisme. Oleh karena itu, karya tulis ilmiah harus disusun dengan baik dan benar, mengikuti struktur dan sistematika yang telah ditentukan. Nah, itu tadi pembahasan materi kita tentang karya tulis ilmiah. Semoga dengan penjelasan tadi, teman-teman bisa mengetahui apa itu karya tulis ilmiah, apa saja tujuannya, apa saja ciri-ciri dari karya tulis ilmiah, serta sistematika dari karya tulis ilmiah itu sendiri. Saya Rahmat, terima kasih dan sampai jumpa lagi.